Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sulfikar Mukhtar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial website school serta bagaimana mengelola website tersebut. Jangan lupa beri subscribe, like, dan komen untuk pengembangan channel kami. Sukseskan Lu Timur menuju digitalisasi pendidikan 2021. Teman-teman, silakan ditonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Tentunya kabar baik. Kembali bersama saya Sulfikar Mukhtar akan mencoba berbagi dengan teman-teman bagaimana mengelola atau menginput data ke dalam website sekolah kita. Website sekolah yang kita bahas kali ini khusus website yang administrator menggunakan WordPress. Teman-teman, kita ikuti langkah demi langkah. Pertama, kita membuka Google Chrome, ya, Google Chrome. Kemudian masukkan nama website sekolah kita. Kita ambil contoh di sini, sekolah SDN 252 nikel.sch.id. Jadi teman-teman, untuk membuka website kita itu nama sekolah kita diikuti dengan sch.id. sch itu adalah school.id Indonesia. Jadi di sini SDN 252 nikel.sch.id. Jadi teman-teman yang sekolah yang lain itu websitenya dimulai dengan SDN, kemudian nomor sekolah, kemudian nama sekolah, kemudian .sch.id. Ini adalah format yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lu Timur untuk pembuatan nama website sekolah kita yang ada di Kabupaten Lu Timur. Teman-teman, setelah kita menulis nama website sekolah kita, kemudian kita tekan enter. Ya, kita tunggu. Ini adalah website kita yang belum diisi atau belum diinput data-datanya. Ini websitenya masih baru. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam website kita. Pertama, kita lihat di sini ada nama sekolah kita. Kita akan periksa apakah namanya ini sudah betul, SDN 252 Nikel. Kemudian ada alamat Jalan Gunung Latimojong, Sorowako, Kecamatan Lu Timur, Sulawesi Selatan 92983. Kemudian ada nomor HP, kemudian nama emailnya info@sdn252nikel.sch.id. Di sini nanti kita akan input data-data. Pertama ada profil sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada siswa, kemudian ada alumni, kemudian kemitraan, kemudian PBDB online, dan yang terakhir adalah e-learning school. Teman-teman yang saya hormati, untuk menginput data-data website kita, tentunya terlebih dahulu teman-teman harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menginput data-data kita. Contoh, profil sekolah, sini kita harus menyiapkan visi dan misi sekolah kita. Kemudian kita siapkan sejarah singkat sekolah kita.
kemudian kita siapkan sarana dan prasarana, kemudian kita siapkan struktur organisasi yang ada dalam sekolah kita, kemudian kepala sekolah yang ada hubungannya dengan kepala sekolah, data-data kepala sekolah, kemudian program kerja sekolah, kondisi siswa, komite sekolah, dan prestasi siswa. Ini yang teman-teman harus persiapkan dulu sebelum kita menginput data-data ini masuk ke dalam website kita. Setelah ini selesai, teman-teman berpindah ke berikutnya. Situ ada mengenai guru, ada direktori guru. Jadi teman-teman harus siapkan data-data guru seperti foto guru, kemudian nama, tempat tanggal lahir, kemudian mengajar di kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan, guru kelas atau mata pelajaran. Kemudian silabus. Teman-teman harus menyiapkan silabus mata pelajaran. Kemudian ada materi ajar, kemudian materi uji, dan kalender akademik atau kalender berlaku dalam sekolah kita. Kemudian berikutnya mengenai siswa, di sini ada direktori siswa. Jadi nama, alamat, tempat tanggal lahir kita akan siapkan semua. Kemudian ekstrakurikuler yang ada dalam sekolah kita. Kemudian adakah program beasiswa. Kemudian kami juga sudah menyiapkan e-rapor. E-rapor ini nantinya akan dilihat oleh orang tua secara virtual. Kemudian kita juga akan menyiapkan alumni kita, kemudian direktori alumni, kemudian info alumni. Artinya alumni kita ini setelah tamat dari sekolah dasar negeri itu lanjut di sekolah mana. Kemudian kemitraan, apakah sekolah kita mempunyai mitra dengan lembaga-lembaga lain atau wirausaha yang bermitra dengan sekolah kita. Kemudian berikutnya adalah PBDB online. Ini adalah format pendaftaran siswa baru secara online. Ini digunakan pada tahun ajaran baru. Kemudian satu lagi adalah e-learning school. Ini pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah secara online. Jadi di sini isi dari website kita itu terdiri dari profil sekolah, guru, siswa, alumni, kemitraan, PBDB online, dan e-learning. Kita akan membahas satu persatu teman-teman, tapi dengan langkah bahwa kita sudah menyiapkan apa-apa yang saya sudah sebutkan tadi, data-data yang ingin kita masukkan. Setelah menu-menu yang di atas, di sini juga teman-teman harus menyiapkan sambutan kepala sekolah. Kita juga teman-teman juga harus menyiapkan foto daripada kepala sekolah. Ini foto sampel, kemudian nama kepala sekolahnya, kemudian diupayakan ada sambutan dari kepala sekolah kita, dari sekolah yang bersangkutan. Kemudian di sebelahnya ada video sekolah. Di sini kita akan nanti masukkan video-video yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah kita. Kemudian di sini ada artikel berita. Jadi berita-berita yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, ada hubungannya dengan sekolah kita, atau apa saja yang terjadi di sekolah kita yang ingin kita sampaikan keluar, itu kita masukkan ke dalam artikel berita. Kemudian di sebelahnya ada link penting. Di sini akan terhubung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rumah belajar, dan lain sebagainya.
Sini juga ada menu download. Siswa kita nantinya akan bisa mendownload materi-materi yang sudah dimasukkan oleh teman-teman guru. Kemudian di sini tamu juga bisa mengirim pesan langsung ke email sekolah kita dengan masuk ke username atau email, kemudian password, kemudian nanti dia akan terhubung dengan email kita. Kemudian teman-teman akan mengumpulkan beberapa foto-foto sekolah yang tentunya memiliki nilai yang lebih baik. Contohnya adalah bidang olahraga prestasi kita, kemudian bidang non akademik, dan foto-foto yang pantas dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian di sini ada peta lokasi di mana tempat sekolah kita. Jadi orang yang akan mencari lokasi kita itu akan ketemu dengan Google Earth-nya. Sini kemudian para tamu juga bisa mengkontak kami dengan sini, masukkan nama, email, pesan, kemudian kirim. Ini akan masuk nanti ke email website kita. Di sini juga ada hubungi kami. Di sini ada alamat sekolah, nomor telepon, kemudian email dan website kita. Inilah page website kita, di mana sebentar kita akan mencoba satu persatu akan kita edit, termasuk gambar yang berjalan ini. Kita akan masukkan dan siapkan gambar-gambar yang menarik, karena ini adalah tampilan awal. Jadi kita harus masukkan gambar yang menarik tanpa menghapus gambar awal ini, Luhut Timur Terkemuka 2021. Yang boleh kita hapus adalah gambar kedua, gambar ketiga. Ini yang kita akan tambahkan beberapa gambar yang sesuai dengan sekolah kita. Kemudian logo di sini ada Tutu Rendayani, boleh kita ganti dengan logo yang digunakan di sekolah kita. Oke, teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang page website kita, wajah daripada website kita, apa-apa yang kita ingin persiapkan. Kita akan persiapkan semua sebelum kita masuk ke dalam tempat pengeditan website kita. Jadi website ini menggunakan WordPress. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua, bagaimana cara memulai atau masuk ke dalam WordPress atau administrator website kita. Silakan kita buka tab menu berikutnya. Kemudian kita ketikkan sama dengan nama websitenya tadi, itu SDN 252 nickel.sch.id, tinggal ditambahkan strap login. Ini jadi nama website kita, kemudian strap login. Jadi cara untuk masuk ke administrator website kita itu dengan menambahkan kata login di belakang website kita. Setelah itu kita enter. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam administrator daripada website kita. Ini terbuat dari WordPress. Di sini kita akan masukkan nama pengguna. Jadi teman-teman, kami sudah pernah bagi nama pengguna dan sandi daripada WordPress atau administrator masing-masing sekolah. Jadi
nama penggunanya itu adalah, sini adalah admin, kemudian sandinya semuanya berbeda sesuai dengan sekolahnya. Sini saya ambil contoh administrator dari SDN 252nikel.sca.id. Sini saya ketikkan sandinya. Oke, kemudian log masuk. Ini adalah administrator, jadi menu daripada administrator dari website kita. Di sini terdiri dari beranda, atas, artikel berita, halaman, download, tabel, formulir, menu, pengguna, pengaturan, dan persempit menu. Teman-teman, langkah awal yang kita harus ambil adalah membuatkan satu admin, ya. Jadi tadi yang kita masuk itu adalah admin, kemudian ada passwordnya, itu adalah milik sekolah. Jadi di sini nanti hanya 2 orang yang bisa menginput website ini. Pertama adalah operator yang diberikan tugas untuk menginput data-data daripada website. Yang kedua adalah kepala sekolah. Jadi operator punya user dan password tersendiri, kemudian kepala sekolah juga memiliki user dan password tersendiri. Sekarang bagaimana cara membuat user dan password kita? Kita coba perhatikan di menu sebelah kiri ini ada tulisan pengguna. Ya, di sini juga di sudut atas kanan itu ada nama admin. Ya, ada admin. Oke, ini sekarang admin dari sekolah. Jadi kalau kita mau tambah pengguna, maka kita ke menu yang ada di sebelah kiri itu pengguna. Kemudian kita klik semua pengguna. Ya, oke. Di sini sudah ada admin 1, admin yang kedua Sinar Web. Ini jangan dihapus karena ini adalah perusahaan yang membuat aplikasi ini. Jadi kalau kita nanti kesulitan, ini bisa dibantu dari Sinar Web. Bagaimana caranya menambah baru tanpa mengedit atau menghapus 2 nama pengguna ini? Silakan di atas kita klik tambah pengguna baru, tambah baru. Kemudian nama pengguna ini wajib. Contoh saya masukkan nama saya, nama pengguna Sulfikar. Email saya misalnya ini sulfikar.tkj.it@gmail.com. Silakan menggunakan alamat email yang masih aktif. Jadi nama penggunanya, kemudian email. Kemudian nama depan. Nama depan ini Sulfikar, kemudian nama belakangnya adalah Mukhtar. Teman-teman, nama pengguna tidak mesti harus nama saya. Jadi boleh saja nama yang lain, ya. Tapi pemilik daripada admin ini nanti adalah Sulfikar Mukhtar. Di sini nama depan Anda, kemudian nama belakang. Kemudian sandi, ya, kita tampilkan sandi. Ini sandinya secara otomatis akan terbuat dengan sendirinya. Jadi kalau kita menggunakan sandi ini akan sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali.
Makanya kita ganti sandi ini sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi persyaratan sandi itu harus unik. Unik artinya tidak susah, tapi tidak mudah diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang kita buatkan sandi. Misalnya saya tulis nama saya kembali Sulfikar. Nah, di sini sandi yang saya buat itu sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena kata Sulfikar ini mudah ditebak oleh orang lain karena nama saya adalah Sulfikar. Nah, kalau misalnya kita tambah di belakangnya misalnya 7606, kemudian 04. Nah, ini masih membuktikan bahwa sandi kita ini juga masih lemah. Kenapa? Karena orang pasti akan menebak nama, kemudian tahun lahir, bulan, dan tanggal lahir misalnya. Jadi sandinya bagaimana? Jadi kita rubah dan sandinya sesuai yang kita inginkan, tapi harus lebih baik. Contoh, saya tulis AAN 978911. Oke. Jadi ini sedang. Jadi kalau sudah di sini peranan kita di sini apakah sebagai pelanggan, kontributor, penulis, penyunting, atau administrator. Jadi kita adalah seorang admin. Jadi kita klik adalah administrator. Jadi teman-teman kita perhatikan nama pengguna wajib, namanya, email, kemudian nama depan, kemudian nama belakang, situs web dikosongkan saja, sandinya AAN 978911. Teman-teman tolong jangan dilupa kata sandi ini, karena kalau kapan kita lupa berarti kata sandi ini tidak unik. Oke. Kemudian kirim notifikasi pengguna, kirimkan ke mail pengguna baru tentang akunnya. Jadi aplikasi akan mengirimi kita email notifikasi pengguna ke email kita. Kemudian peranan kita di dalam website ini adalah sebagai administrator. Kemudian kita klik tambah pengguna. Teman-teman, inilah cara bagaimana kita menambah pengguna baru. Jadi nanti teman-teman tolong dimasukkan atau ditambah masing-masing kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator yang nanti bisa menambah data-data di dalam. Saya sudah jelaskan tadi bahwa ada 2 orang yang bisa mengedit website ini, yaitu operator sekolah yang diberi tanggung jawab atau wewenang dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah sendiri yang tentunya bertanggung jawab dengan website kita ini. Saya sarankan kepada teman-teman tidak membuat pengguna baru selain 2 orang ini, karena ditakutkan jangan sampai ada teman-teman kita yang memasukkan berita yang tidak diketahui oleh kepala sekolah maupun operator, yang dimana beritanya bisa saja mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contohnya mengandung politik, mengandung sara, atau tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang berkaitan dengan sekolah kita. Teman-teman, sekarang kita mau uji coba apakah
administrator tadi yang saya buat itu bisa masuk dengan menggunakan user password yang saya buat tadi. Oke, sekarang kita keluar dari administrator ini dengan mengklik admin yang ada di sudut kanan atas, kemudian kita log keluar. Oke, kita sudah di menu utama user dan password, jadi Anda telah log keluar. Sekarang kita uji coba tadi kembali yang kita buat administrator kita tadi. Nama pengguna atau email, nama pengguna adalah Sulfikar. Oke, sandinya adalah AAN978911. Kemudian kita log masuk. Oke, teman-teman, kita lihat saya sudah berada di dalam tempat pengeditan website kita. Jadi teman-teman operator tidak masuk lagi ke dalam yang tadi kita masuk dalamnya admin, kemudian ada password yang diberikan langsung dari pembuat website ini. Jadi itu adalah kita harus simpan terus untuk berjaga-jaga, jangan sampai kita lupa password kita akan masuk ke dalam yang utama tadi. Ini. Jadi untuk kali ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara masuk ke dalam website resmi kita. Saya sudah jelaskan page atau wajah daripada website kita. Kemudian saya juga sudah mengajarkan bagaimana masuk ke dalam administrator website kita. Sekarang teman-teman perhatikan, yang kita mau lakukan nanti bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam administrator ini. Itu tentunya mari kita sama-sama mengikuti panduannya. Insya Allah pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan membahas bagaimana menambah gambar header ini, bagaimana merubah kita punya logo sekolah, bagaimana kita merubah logo sekolah yang ada di atas, kemudian jika ada kesalahan di bagian-bagian atas ini kita juga sudah bisa rubah. Kemudian bagaimana kita masuk ke dalam sambutan kepala sekolah ini, mengganti foto kepala sekolah dan masukkan sambutan, tentunya dengan persiapan bahwa kita sudah mempersiapkan segalanya untuk menginput data-data kita. Teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan awal ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.